Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat menjalani hari-hari. Di cuci mobil dan motor di daerah Pantura. Ketemu lagi dengan saya Bams Hari di tayangan Two Wheel Adventure, yaitu sebuah video perjalanan petualangan saya dengan roda 2. Dan ini adalah sesi 1 episode kedua penjelajahan Indonesia Timur, kelanjutan dari episode pertama yang sudah teman-teman saksikan kemarin. Nah, di episode kedua kali ini adalah perjalanan dari Pati, Jawa Tengah menuju ke Bali dan akan bermalam di Situbondo, karena dari perhitungan waktunya akan terlalu malam kalau saya langsung labas atau lanjut ke Bali. Dan setelah saya meninggalkan kediaman Bro Wawan di daerah Batangan, Pati, Jawa Tengah, saat ini saya sampai di kota Rembang, yaitu kota yang terkenal dengan pahlawan R.A. Kartini, di mana beliau dibesarkan di sini dan dimakamkan di daerah Rembang ini juga. Pejuang hak asasi perempuan di zaman Belanda ini namanya tetap masih menjadi penyemangat para wanita Indonesia, dan Rembang tetap akan diingat oleh masyarakat Indonesia sebagai kota yang sudah menjadi bagian perjuangan pahlawan wanita Indonesia R.A. Kartini. Berikutnya adalah kota Lasem, kota yang dari zaman dulu terkenal akan batiknya. Batik Lasem ini adalah perpaduan dari budaya Jawa dan Tiongkok, mempunyai nuansa batik yang khas dengan ciri batik pesisir dengan warna yang berani. Dan Lasem adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, kota pertama yang didarati oleh para pedagang Tiongkok di daratan Pulau Jawa ini. Maka Lasem disebut sebagai Tiongkok kecil atau La Petite Chine dalam buku Lasem Kota Tiongkok karya M. Aziz. Dan Lasem memiliki pantai yang cukup bagus juga. Bentangan pantai di Lasem ini menambah suasana riding saya jadi lebih semangat. Tidak terasa kalau ini Pantura yang katanya membosankan. Banyak perahu-perahu nelayan yang parkir di pinggir pantai, memberikan warna-warna cerah di sepanjang pantai. Dan desiran ombak dari bibir pantai bercampur dengan suara knalpot saya, seperti ikut memeriahkan suasana pantai ini dan lebih memberikan semangat menjelajah jalanan pantai utara Jawa ini. Tidak terasa sudah 670 km dari titik keberangkatan saya, dan masih ribuan kilometer target penjelajahan Two Wheel Adventure di sesi pertama Indonesia Timur ini. Namun karena kondisi jalan dan pemandangan yang disuguhkan alam Indonesia ini sedikit pun tidak membuat saya capek dan lelah. Akhirnya kita memasuki perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gapura megah khas Kerajaan Majapahit berdiri kokoh di samping kanan dan kiri jalan Pantura ini. Nah, kira-kira ini siapa yang ngebangun nih? Pemda Jateng apa Jawa Timur? Apa pemerintah pusat? Ada yang bisa jawab? Tak lama memasuki provinsi Jatim, perhatian saya tercuri oleh baliho bertuliskan Pantai Aladin. Maka saya sempatkan untuk berbelok ke pintu masuk spot ini. Setelah bertanya dan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000, saya mencoba menelusuri sepintas dengan masih tetap di atas motor saya. Dan ternyata pantai ini relatif adem dengan sederetan pohon cemara yang rindang dan berjajar warung-warung yang menjajakan makanan di sepanjang pantai. Sepertinya cocok buat menunggu matahari tenggelam dengan menyeruput kopi panas di sini. Namun karena perjalanan saya masih jauh, niat itu harus saya urungkan. Selain saat ini masih pagi juga. Target hari ini untuk bermalam di Situbondo harus tercapai. Sudah ada keluarga Om Mulyono di Situbondo yang menunggu kedatangan saya. Buat teman-teman di daerah Tuban sini, lokasi ini sangat recommended buat dikunjungi. Dan akhirnya saya keluar dari Pantai Aladin dengan membawa kenangan pantai ini. Hanya sekedar kenangan. Dan saya terpaksa tidak bisa menikmati secara langsung pantai ini.
Selepas meninggalkan Pantai Aladin, langsung disambut Pantai Tuban, persis beberapa meter saja dari jalan raya. Dan sepertinya lokasi ini juga jadi ajang nongkrong para penduduk lokal dan para pengendara yang sedang lewat, yang kepingin istirahat. Namun karena pas saya lewat ini masih pagi menjelang siang, jadi para penikmat pantai rupanya masih belum ada yang datang. Dan banyak warung-warung kecil juga di sepanjang pantai ini yang menjajakan makanan-makanan dan minuman-minuman. Memasuki kota Tuban disuguhi dengan kebersihan kota yang cukup indah ini, dan penataan kota yang relatif rapi menambah sejuknya suasana kota. Yang sebenarnya secara umum Tuban ini adalah kota yang panas karena dekat dengan laut. Namun penghijauan dan komitmen yang bagus pastinya akan merubah kota pesisir ini menjadi sebuah kota yang sejuk di pinggir pantai utara Jawa. Lepas dari keindahan kota Tuban, kita memasuki kota Lamongan. Nah, kota yang tidak asing untuk orang-orang di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di pulau-pulau lain juga. Ya, pecel lele Lamongan. Mantap pokoknya. Saya mau ke Pasuruan, itu bisa ke kanan ya? Lewat Pasuruan lurus aja. Lurus? Ya bisa. Kalau yang ke kanan ini kemana Pak? Itu ke kanan, kalau ada lampu merah ke Mojokerto. Oh, lewat Mojokerto ya? Coba bisa. Jalannya bagus Pak? Jalan Ya, jalannya sini aja Pak. bagus kayak gini? Ya lurus aja. Oh, enak lurus ya Pak? Ya, lewat Surabaya. Oh, maksudnya Surabaya ke timur. saya rasa dari Surabaya Pak, maksudnya biar nggak masuk kota Surabaya. Oh, kan dia di sini. Enak sini ya? Ya, itu kan Mojokerto. terus nyambung lurus. Ya, Ke Mojokerto. Mojokerto ya? Jebol Mojokerto. Ya, kalau lewat Surabaya macet. Iya, ya. Dari itu Pak, habis Mojokerto kan sama ke Pasuruan ya? Ya, ini mana? Ya, Ya. lampu merah itu. Ya. Tapi yang penting jalannya bagus Pak ya? Ya, Nggak lubang-lubangan. ya. Terus lewati Mantop. Terima kasih Pak. Dari Lamongan saya harus belok ke kanan menuju jalur Mojokerto karena saya mau mencari jalan lain, yaitu jalur Mojokerto, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo. Setelah tanya-tanya kepada penduduk setempat tadi, maka saya lebih yakin lagi perihal kondisi jalan. Dan ternyata jalan lintas Lamongan Mojokerto ini benar-benar mulus. Dan sepanjang perjalanan disuguhkan pemandangan hijau persawahan dan sesekali hutan kecil. Namun beberapa kali ditambahi dengan hujan gerimis yang beberapa kali juga saya harus bongkar pasang jas hujan. Bentangan sawah dan ladang hijau yang relatif luas panjang lintas Mojokerto ini seakan-akan gak ada putusnya, sesekali memasuki pemukiman warga dan setelah itu kembali menjadi persawahan yang hijau kembali. Tidak komplit kalau tidak tersesat. Nah, Mbah Google kesekian kalinya membawa saya memasuki jalan-jalan kecil yang tidak jelas, bahkan memasuki perumahan dengan gang sempit. Aduh. Namun bagaimana dikata, hanya dia andalan saya sebagai petunjuk jalan. Dengan sedikit kedumel, aku ikuti terus arahan Mbah Google ini, dan akhirnya ketemu juga jalan besar. Entah mengarah kemana, nomor 2. Yang jelas ujungnya adalah Situbondo. Ampun Mbah.
Dan akhirnya bisa bernapas lega karena jalan sudah jelas sekarang dengan posisi saya memasuki Pasuruan. Jalan lebar poros Banyuwangi ini membentang mulus, semulus semangatku setelah diajak keluar masuk perumahan oleh Mbak Google. Masuk Probolinggo, daerah penghasil buah mangga yang paling manis ini, sudah hampir jam 6 malam dan hujan makin mengguyur dengan deras. Badan mulai dingin setelah diguyur hujan selepas Pasuruan hingga sampai ke Probolinggo. Namun hasrat saya untuk tetap melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Situbondo ini tetaplah kuat. Sesekali saya berhenti untuk meneduh karena hujan terlalu lebat dan kondisi malam ditambah derasnya hujan sangat mempengaruhi kecepatan berkendara saya malam ini. Memasuki Paiton, salah satu pusat pembangkit listrik yang menyuplai kebutuhan listrik Jawa Bali ini, sudah mulai gelap gulita dan sepanjang jalan seputaran Paiton ini berkelok-kelok dan hanya terlihat dari kejauhan lampu-lampu terang yang menyinari komplek Paiton itu sendiri. Dan akhirnya jam 9 malam saya memasuki Situbondo dan istirahat di sini. Pagi hari ini saya berada di kediaman Om Mulyono di Situbondo Kota dan mohon maaf semalam tidak sempat membuat video kedatangan saya dan kebersamaan dengan tuan rumah dikarenakan sudah basah kuyup dan kedinginan. Setelah mandi dan berbincang sebentar langsung istirahat untuk menghimpun tenaga guna persiapan perjalanan pagi ini. Selamat tinggal Om Hadi Mulyono, terima kasih atas supportnya. Dan kita lanjutkan perjalanan ini menuju ke Ketapang Banyuwangi untuk menyeberang ke Bali. Selepas dari Situbondo Kota langsung disambut oleh pemandangan indah dengan hijaunya hutan baluran. Dan sepanjang hutan baluran ini cuaca mendung syahdu dengan dihiasi pepohonan rimbun, udara segar, jalan mulus halus dan lebar seakan memanjakan para pengguna jalan. Biarpun beberapa kali harus menyalip truk-truk dengan ukuran besar, tapi itu tidak mengganggu kenikmatan riding ini. Trek yang kebanyakan lurus panjang ini hanya sesekali ada belokan dan tanpa ada tanjakan. Sungguh memanjakan para rider yang lewat sini. Beberapa kali saya sempatkan untuk mengambil foto dan memang hutan baluran ini luar biasa indahnya. Sementara kalau kita mau mengeksplor hutan baluran ini, kita bisa memasuki kawasan hutan dengan registrasi online dan dengan protokol yang sudah ditentukan selama Covid ini. Taman Nasional Baluran mempunyai daya tarik tersendiri dengan melihat panorama yang mirip dengan Afrika. Namun dikala hujan menjadi pemandangan yang hijau mempesona dengan latar belakang Gunung Baluran. Terdapat pula savana bekol dengan rerumputan dan pepohonan yang menjadi habitat satwa seperti kerbau, banteng, rusa, kera, lutung, merak dan burung-burung kecil bak berada di Afrika. Selain itu ada juga spot menarik di dalam Taman Nasional Baluran ini, yaitu adanya Evergreen Forest, keindahan bawah laut di Bama, Gua Jepang, Teluk Air Tawar, dan masih banyak lagi. Setelah melewati hutan baluran, saya melihat ada tulisan besar di pinggir jalan, rapid test. Maka saya langsung putar balik dan melakukan rapid test guna persyaratan penyeberangan ke Bali. Dengan tarif 60.000 untuk rapid, saya langsung mendaftar ke loket dan menunggu beberapa saat sambil mengobrol dengan sesama traveler juga. Akhirnya saya dipanggil petugas dengan hasil negatif dan saya langsung bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Dermaga Ketapang. Perjalanan menuju dermaga saya menepi untuk membeli tiket kapal online, namun ini yang terjadi. Mbak, tiket Gili Manuk berapa? KTP.
Oh gitu. Oh iya, beda. Nah, buat teman-teman semua yang mau beli tiket penyeberangan, pastikan tempat penjualan tiket terlihat bonafit dan supaya tidak buang-buang waktu. Karena tiket online ini, maka penjual tiket harus terhubung dengan sentra penjualan ASDP, dan kalau kondisi teknis bermasalah, maka sudah terlanjur menunggu, ternyata tidak bisa online. Beli manuk ya. Setelah itu saya pindah tempat dan terlihat ada beberapa yang antri. Ini tandanya bagus, berarti bisa beli tiket dan lancar di sini. Setelah transaksi selesai, dengan membawa potongan printout, saya langsung gas menuju dermaga. Halo guys, siang ini saya nyebrang ke Gilimanuk, dan perjalanan ini kira-kira 45 menit ya. Kapal udah mulai berjalan. Setelah rapid test dan beli tiket online yang ada di sepanjang jalan sebelum masuk ke ASDP ini, jadi teman-teman kalau mau rapid ataupun mau beli tiket online-nya bisa di situ juga, sama ya di penyeberangan di Lampung juga atau di tempat-tempat lain mungkin. Jadi mungkin yang bertanya-tanya untuk persyaratan dari penyeberangan ke Gilimanuk masih sama dengan rapid test, tapi nggak ada ini vaksin ya, jadi hanya rapid test aja tadi. Dan berlaku rapid testnya 1 kali 24 jam. Artinya kalau besok paginya misalnya kita mau naik kapal lagi, ya pasti harus rapid lagi, baru lagi. Oke, kita nikmati perjalanan penyeberangan ini sampai nanti di Gilimanuk. Falling on your feet, do you finally see what you're missing? You're just one lost soul here to break the mold. When you see me, do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again. What you need is the heat of the summer. Lost your mind, need the light to recover. I swear